A few moments later. Every night in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I won't deny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan tentang proyek kami yaitu Sehat Bersama Posyandu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Aisyah Davina Syahrani. Saya Andini Zaranu Syabani. Dan saya Sakila Bunga Bahari. Baik, di sini kami akan menjelaskan konten apa saja yang akan kami jelaskan. Pertama ada pengenalan website Sehat Bersama Posyandu. Kedua ada fungsi website Sehat Bersama Posyandu. Ketiga pengenalan fitur. Dan keempat perancangan database. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Sehat Bersama Posyandu. Jadi, Sehat Bersama Posyandu ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendukung manajemen dan pelayanan kesehatan di posyandu dan memudahkan pengelolaan data kesehatan masyarakat. Lalu di sini ada filosofi warna logo. Di sini pilih warna hijau. Yang pertama ada warna hijau. Warna hijau ini melambangkan kesuburan, kesehatan, dan alam. Dalam konteks posyandu, warna ini dapat mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak dan ibu hamil, serta upaya untuk memberikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Lalu yang kedua kita ambil warna biru. Warna biru ini sering dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan, dan keamanan. Pada logo posyandu, biru dapat melambangkan keamanan dan dukungan yang diberikan oleh posyandu kepada masyarakat dalam hal kesehatan dan pertumbuhan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi website Sehat Bersama Posyandu, yaitu mempermudah kader posyandu dalam melakukan pencatatan data, pemantauan pertumbuhan balita, dan perkembangan kesehatan masyarakat secara real time. Kader perlu memiliki tempat penyimpanan data yang mudah dan aman sehingga pembuatan website ini dapat membantu pekerjaan kader. Lalu di sini ada informasi. Nah, dengan pembuatan website ini, posyandu dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang jadwal pemeriksaan pelayanan kesehatan yang disediakan vaksinasi, imunisasi, nutrisi, perawatan ibu hamil, perawatan anak, dan topik kesehatan lainnya dengan mudah dan cepat. Lalu ada fasilitas. Nah, website ini juga membantu dalam memfasilitasi antar kader, posyandu, petugas kesehatan, dan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan tertentu serta memperkuat dalam pemberian pelayanan kesehatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur website posyandu. Yang pertama untuk role admin. Role admin memiliki fitur-fitur yaitu dashboard admin, profile admin, jadwal posyandu, catatan imunisasi dan vaksin, serta kelola user. Yang kedua, kader. Kader memiliki fitur-fitur yaitu dashboard kader, profil kader, data posyandu yang akan menginput data bayi dan ibu hamil, pencatatan bayi dan ibu hamil, serta dokumentasi. Yang ketiga ada role keluarga. Yang pertama, ia memiliki fitur dashboard keluarga, profil keluarga, akun keluarga, riwayat kesehatan, dan informasi kesehatan. Di sini ada tabel user privilege yang akan dijelaskan oleh teman saya, Syakila Bunga Bahri. Untuk autentikasi pengguna, untuk kader, admin, dan keluarga, itu bisa login dan logout. Nah, untuk kelola akun posyandu itu, di role kader, itu bisa mengedit akun dan menampilkan detail akun. Sementara admin, itu bisa membuat akun, menghapus akun, mengedit akun, dan menampilkan detail akun. Lalu di role keluarga, itu bisa mengedit akun dan menampilkan detail akun. Nah, untuk kelola data posyandu, yang bisa membuat jadwal itu adalah admin. Kemudian yang melihat informasi jadwal adalah keluarga, memberikan informasi jadwal adalah kader, monitoring pencatatan imunisasi admin, monitoring pencatatan vaksinasi admin, mengunggah dokumen kader. Untuk fitur mengunggah dokumen, kader, admin, dan keluarga, melihat informasi jadwal adalah role keluarga, dan melihat riwayat kesehatan adalah keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD.
Di sini kita memiliki di IRD ini kita memiliki 12 tabel. Yang pertama ada tabel akun yang memiliki relasi ke tabel admin dan ke tabel kader dan terakhir ke keluarga. Lalu dari keluarga ini memiliki relasi ke anak dan ibu hamil. Lalu dari tabel anak memiliki relasi one to many ke pelaksanaan imunisasi dan dari pelaksanaan imunisasi memiliki relasi many to one ke imunisasi. Lalu di sini ada tabel ibu hamil yang memiliki relasi one to many ke pelaksanaan vaksin. Lalu pelaksanaan vaksin memiliki relasi many to one ke vaksin. Lalu di sini ibu hamil memiliki relasi ke pemeriksaan ibu hamil one to many dan pemeriksaan ibu hamil memiliki relasi ke kader yaitu many to one. Lalu di sini pelaksanaan vaksin memiliki relasi many to one ke kader. Dan di sini ada pemeriksaan anak yang memiliki relasi many to one ke kader. Cukup segitu saja IRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang CDM. CDM ini adalah basis data yang dikumpulkan berdasarkan analisis dari IRD. Kalau di CDM ini kita menentukan PK dan FK, primary key dan foreign key-nya. Lalu di sini ada PDM. PDM ini adalah perancangan yang lebih spesifik daripada CDM. Di sini kita menentukan tipe data, lalu ada relasi pada tabel akun yaitu relasi dari FK dan FK ke PK. Di sini relasi dari username ke username. Di sini terdapat use case Posyandu. Pertama, ada role keluarga yang dapat melihat jadwal kegiatan ataupun jadwal imunisasi dan bisa mengakses informasi kesehatan serta melihat riwayat kesehatan si keluarga ini. Keluarga juga bisa login serta admin dan kader. Untuk admin dapat membuat kegiatan atau informasi jadwal, mencatat vaksinasi, mencatat imunisasi, serta mengunggah dokumen. Untuk kader dapat melakukan input data pasien, memberikan kegiatan ataupun informasi jadwal, dan mengunggah dokumen. Oke, di sini ada activity diagram. Yang pertama, admin dapat login, lalu memverifikasi kepada sistem. Jika berhasil, admin akan dipindahkan ke halaman dashboard. Jika tidak, akan dikembalikan pada halaman login. Lalu setelah berhasil, admin akan ditampilkan dashboard, lalu masuk ke halaman dashboard. Dapat masuk ke halaman pencatatan vaksin, ke halaman pencatatan imunisasi, masuk ke halaman pembuatan jadwal, masuk ke halaman profile, ke halaman call user, dan dapat logout. Untuk activity diagram kader, pertama-tama kader dapat login dan memverifikasi loginnya. Bila berhasil akan masuk ke halaman dashboard, bila tidak berhasil akan dikembalikan pada halaman login. Setelah ditampilkan halaman dashboard, kader akan masuk ke halaman pencatatan bayi, masuk ke halaman pencatatan ibu hamil, masuk ke halaman pemeriksaan, masuk ke halaman profile, dan masuk ke halaman dokumentasi, serta bisa logout. Untuk activity diagram keluarga dapat login dan memverifikasi loginnya. Bila berhasil akan menampilkan halaman landing page, bila tidak berhasil akan dikembalikan ke halaman login. Setelah menampilkan halaman landing page, keluarga akan diberi halaman informasi kesehatan, lalu dapat masuk ke halaman pemeriksaan anak, lalu masuk ke halaman profile, serta logout. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pertamanya adalah kelas diagram admin. Nah, di kelas diagram admin ini dikelola user. Username itu tipe datanya string, role itu tipe datanya enum, password tipe datanya string. Nah, untuk variabel-variabel yang akan digunakan itu seperti bisa melihat, logout, login, tambah, edit, simpan, dan hapus. Lalu profil
nama admin itu tipe datanya varchar, tanggal lahir tipe datanya det, jenis kelamin tipe datanya enum, alamat bekerja tipe datanya string, nomor telepon tipe datanya string, lalu foto tipe datanya string. Nah, untuk variabel-variabel yang akan digunakan itu indeks atau bisa melihat, lalu tambah, edit, dan simpan. Nah, lalu di sini ada catatan vaksin. Nah, catatan vaksin ini untuk ID vaksinnya itu tipe datanya integer, jenis vaksin tipe datanya string, jadwal vaksin tipe datanya dat, deskripsi tipe datanya teks, tanggal pelaksanaan tipe datanya det, dan foto dokumen itu tipe datanya string. Nah, untuk variabel-variabel yang akan digunakan itu indeks, tambah, edit, hapus, dan simpan. Lalu untuk jadwal posyandu, nah di sini ada tanggal, tipe datanya det, jadwal kegiatan, tipe datanya string. Nah, untuk variabel yang akan digunakan indeks, tambah, edit, hapus, dan simpan. Lalu terakhir ada catatan imunisasi. Nah, ID imunisasi ini tipe datanya integer, jenis imunisasi tipe datanya string, jadwal imunisasi tipe datanya det, deskripsi tipe datanya teks, tanggal pelaksanaan tipe datanya det, dan foto dokumentasi tipenya string. Nah, untuk variabel-variabel yang akan digunakan indeks, tambah, edit, hapus, dan simpan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke kelas diagram kader. Nah, di kelas diagram kader ini tuh ada 5 kelas. Nah, di sini pertama ada data anak. Nah, nama anak ini tipe datanya varchar, tanggal lahir tipe datanya det, nama orang tua tipe datanya varchar, jenis kelamin tipe datanya enum, foto tipe datanya string, dan nomor telepon tipe datanya string. Nah, untuk variabel yang kita gunakan itu di dalam kader itu, di dalam data anaknya itu bisa menambah, edit, simpan, dan hapus. Oke, untuk yang kelas kedua itu ada data ibu hamil. Nah, data ibu hamil ini ada nama anak, tipe datanya varchar, tanggal lahir tipe datanya det, foto tipe datanya string, dan nomor telepon tipe datanya string. Untuk variabel yang digunakan itu ada tambah, edit, simpan, dan hapus. Lalu di sini ada pemeriksaan anak dan dokumentasi, lalu pemeriksaan ibu hamil. Selanjutnya kita akan ke kelas diagram keluarga. Nah, kelas diagram keluarganya ada hanya tiga, yaitu riwayat kesehatan, informasi kesehatan, dan detail profil. Untuk riwayat kesehatan, di sini variabelnya cuma bisa melihat, begitupun juga informasi kesehatan. Lalu di detail profil bisa edit, simpan, dan hapus. Selanjutnya di sini ada sitemap admin. Yang pertama, jika admin login, akan masuk ke halaman dashboard. Di dashboard ini akan menampilkan pencatatan vaksin ibu hamil, menampilkan pencatatan imunisasi anak, menampilkan pembuatan jadwal vaksin dan imunisasi, dan menampilkan kelola user, dan menampilkan data anak dan ibu hamil. Lalu, jika admin masuk ke halaman profile, akan menampilkan identitas admin. Lalu yang ketiga ada masuk ke halaman catatan vaksin, yang akan menampilkan catatan vaksin ibu hamil, yaitu yang berisi nama ibu hamil dan jenis vaksin. Lalu selanjutnya admin dapat masuk ke halaman catatan imunisasi, yang akan menampilkan catatan imunisasi anak yang berisi nama anak, jenis vaksin imunisasi. Lalu admin dapat masuk ke halaman jadwal posyandu, yang akan menampilkan pembuatan jadwal posyandu yang berisi jenis vaksin atau imunisasi, tanggal dan waktu pelaksanaan, dan waktu usia kehamilan atau usia anak. Lalu yang terakhir, admin dapat masuk ke halaman kelola user, yang menampilkan kelola user yang berisi username, role, dan action. Lalu yang terakhir, admin dapat logout. Lalu yang kedua di sini ada sitemap kader. Jika kader login, kader akan diarahkan ke dalam fitur dashboard. Di dalam fitur dashboard ini, yang pertama dapat menampilkan pencatatan bayi, pencatatan ibu hamil, menampilkan pemeriksaan, dan menampilkan log. Lalu yang kedua ada fitur profile, yang akan menampilkan identitas kader dan dapat menginput data anak dan ibu hamil. Lalu yang ketiga ada fitur pendaftaran. Dan yang keempat ada fitur data yang akan menampilkan data anak dan ibu hamil. Lalu ada fitur pemeriksaan yang akan menampilkan dan menginput hasil pemeriksaan anak dan ibu hamil.
Yang terakhir ada fitur dokumentasi yang akan menampilkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Posyandu. Lalu kader dapat logout. Yang ketiga ada sitemap keluarga. Jika keluarga membuka website Sehat Bersama Posyandu, yang pertama ditampilkan adalah landing page. Lalu setelah membuka landing page, keluarga dapat melakukan login. Setelah login selesai, akan masuk ke halaman beranda yang berisi fitur informasi kesehatan dan fitur riwayat kesehatan. Di fitur informasi kesehatan dapat menampilkan detail dan tips informasi kesehatan. Lalu di dalam fitur riwayat kesehatan akan menampilkan tabel data riwayat kesehatan dan detail profil masyarakat. Keluarga juga memiliki fitur profile yang akan menampilkan data profil pengguna. Di sini ada mockup tampilan login. Lalu di sini ada tampilan mockup dashboard bagian admin. Ini halaman profile. Ada halaman catatan vaksin. Lalu halaman catatan imunisasi serta halaman jadwal posyandu. Lalu di bawah sini terdapat halaman kelola user admin yang akan ditampilkan pada fitur kelola user. Dan di sini ada tampilan mockup dashboard dari role kader yang menampilkan fitur ataupun menu yang terdapat pada akun tersebut. Lalu pada dashboard kader menampilkan pelaksanaan imunisasi anak yang sudah dirancang oleh si kader sendiri serta pelaksanaan vaksin ibu hamil. Lalu ada fitur profile. Di sini akan menampilkan identitas diri kader. Lalu ada halaman mockup data anak. Di sini data anak-anak yang bersangkutan dengan posyandu dan yang didata akan muncul pada halaman ini. Lalu ada data ibu hamil. Lalu di sini ada halaman data tambah anak yang didapat dari halaman data anak di sini, yang bila diklik tambah akan pindah halaman ke halaman tambah anak. Lalu di bawah sini ada tambah ibu hamil sama seperti tambah anak. Halaman ini didapat dari halaman data ibu hamil. Lalu ada halaman pemeriksaan dan halaman galeri. Lalu terdapat tampilan homepage dari keluarga. Di sini terdapat fitur dari role keluarga serta pengertian posyandu dan agenda kegiatan, informasi jadwal kegiatan posyandu serta footer dari website tersebut. Dan pada fitur informasi kesehatan, halaman ini akan menampilkan tips untuk ibu hamil, tips perawatan untuk anak, serta panduan gizi untuk anak dan ibu hamil. Lalu di halaman riwayat kesehatan akan menampilkan anak ataupun ibu hamil yang bersangkutan dengan posyandu. Dan untuk fitur detail profil akan menampilkan akun si pengguna role keluarga tersebut. Oke, di sini kita akan melihatkan kode program yang kita gunakan. Di sini ada controller. Di controller ini tuh ada berbagai fitur seperti cek imunisasi controllernya ini. Lalu pelaksanaan imunisasi, ini kode programnya. Di pelaksanaan imunisasi ini dia itu datanya akan menginput ke data pencatatan vaksin seharusnya gitu ya. Lalu di models ini juga ada berbagai fitur yang ada di models. Ini program di pencatatan bayinya. Lalu di sini ada migration untuk membuat profile, pencatatan ibu hamil, pelaksanaan imunisasi, data anak, log user, lalu triggernya juga, dan store prosedur. Nah, di sini ada view-nya, kode program
Untuk tampilan pada admin, oke, ini kode programnya untuk yang di admin, untuk menampilkan usernya, untuk mengelola usernya. Di admin itu ada catatan imunisasi, lalu vaksin, dan jadwal imunisasi. Kemudian di kader ini ada bayi, data anak, dan ibu hamil. Untuk kode programnya, lalu ada data anak, di data anak ada kode program untuk menambahkan, lalu di ibu hamil juga ini tampilannya. Lalu kita akan lanjut ke keluarga. Tampilan keluarga ini ada cek imunisasi, informasi kesehatan, profil, dan riwayat. Oke, ini adalah tampilan proyek kami yaitu Sehat Bersama Posyandu. Pertama-tama ini terdapat halaman login. Oke, bisa kita login pada role admin. Oke, setelah login Anda akan diarahkan untuk masuk ke halaman dashboard admin. Lalu di sini ada fitur kelola user, pencatatan imunisasi anak, pencatatan vaksin ibu hamil, serta log. Pada bagian fitur kelola user, admin dapat menambah, mengedit, serta menghapus username yang ada. Untuk tambah akun, admin dapat menekan tombol tambah. Lalu pada form tambah user, admin dapat menambahkan username, password, serta role dan file pada akun tersebut. Oke, di sini sudah ada akun yang baru saja kita buat. Akun tersebut dapat diedit, lalu dapat dihapus, dan dapat kembali pada halaman dashboard. Lalu, admin juga memiliki fitur jadwal imunisasi. Untuk menambahkan jadwal imunisasi anak, admin dapat menekan tombol tambah, lalu memilih jenis imunisasi, memilih tanggal pelaksanaan, lalu mengisi usia anak, dan deskripsi serta file yang akan diupload. Klik tombol tambah untuk menambah data jadwal imunisasi. Oke, jadwal imunisasi anak telah ditambah. Lalu jadwal imunisasi anak dapat diedit. Pilih data yang ingin Anda edit ataupun diganti, lalu tekan tombol edit bila sudah selesai diedit. Oke, data telah teredit. Lalu pada halaman ini juga terdapat cetak jadwal. Klik tombol cetak jadwal, lalu save jadwal yang ingin dicetak, simpan pada folder yang ingin digunakan. Lalu simpan. Jadwal imunisasi telah tercetak. Oke, di sini ada tampilan jadwal imunisasi yang telah tercetak dalam bentuk PDF. Lalu jadwal imunisasi anak juga dapat dihapus. Klik tombol hapus dan klik tombol ya. Data berhasil dihapus. Oke, baik, kita akan ke fitur kader. Ini tampilan login kader, kita masukkan username dan passwordnya. Lalu login berhasil dan akan langsung tampil ke halaman dashboard. Nah, di role kader ini terdapat fitur yaitu pencatatan bayi dan pencatatan ibu hamil. Kita akan mencontohkan di pencatatan bayi terlebih dahulu. Di halaman pencatatan bayi, di pencatatan bayi bisa menambahkan, kita tambah namanya, berat badan,
tinggi badan, dan juga golongan darah. Lalu tambah. Berhasil ditambah. Lalu kita bisa mengedit. Kita edit namanya. Setelah diedit, data akan bisa dihapus. Berhasil terhapus. Ini kita kembali lagi ke halaman login dan akan login menjadi role keluarga. Nah, ini adalah tampilan utama yang akan dibuka oleh role keluarga setelah login. Ini adalah landing page. Di sini akan menampilkan agenda kegiatan, informasi jadwal kegiatan Posyandu yang akan dilaksanakan. Lalu di sini juga ada informasi kesehatan. Di halaman informasi kesehatan ini akan menampilkan tentang tips-tips menjaga kesehatan ibu hamil, janin, dan anak. Yang pertama ada 4 tips menjaga kesehatan ibu hamil dan janin. Yang kedua ada 4 tips menjaga kesehatan anak. Lalu ada panduan gizi untuk anak. Lalu ada halaman riwayat kesehatan. Pada halaman riwayat kesehatan ini akan menampilkan data-data dari orang tua anak dan juga nanti akan menampilkan data riwayat kesehatan dari anak tersebut. Lalu di sini akan ada fitur cek imunisasi. Jika fitur ini diklik akan menampilkan ke halaman profil anak beserta data-data diri anaknya. Saya wassalamualaikum bro.